Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmatnya kembali kita dapat bersama-sama melanjutkan kajian rutin kita pada malam hari ini. Tentu saja suatu harapan semoga amal ibadah kita senantiasa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua yang terus berupaya mempelajari sunnah-sunnahnya, semoga kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, insyaallah malam ini mari kita bersama-sama mengkaji, mempelajari kitab Minhajul Muslim. Ya. Bab kedua tentang al-adabu ma'allah, yaitu adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, ulama salaf itu belajar adab lebih lama daripada belajar ilmu. Abdullah bin Mubarak itu mencari ilmu, thalabul ilmi selama 50 tahun. Akan tetapi 30 tahun beliau belajar adab. 30 tahun. Kemudian 20 tahun belajar ilmu. Ya. Nah, oleh karena itu seyogianya kita belajar adab dulu baru belajar ilmu. Ya. Jamaah rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan adab? Ada adab kepada Allah Subhanahu wa taala, ada adab niat, ada adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab kepada kedua orang tua, adab kepada tetangga, adab kepada Al-Quran. Salah satu ulama berpendapat adab adalah suatu sikap, ya, sikap patuh, kemudian penghormatan dan pengagungan. Kalau adab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu sikap petunduk, kemudian penghormatan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba fil ardh.
Nah, ini yang harus kita pelajari, bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Apa saja adab kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam kitab Minhajul Muslim dijelaskan intinya yang pertama adalah yashkuru kulli muslimin ilallahi ta'ala daiman ala an'ama bihi alaihi. Adab yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya. Apa artinya bersyukur? Syukur itu adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat seberapa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita berikan, yang telah diberikan kepada kita. Mulai dari apa? Mulai kita di dalam perut ibu kita. Ya, mulai dari nutfah sampai mudghah. Kemudian sampai dilahirkan ke dunia, sampai kita dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an dijelaskan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ya. Makanya salah satu adab sebagai seorang hamba kepada yang Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur, berterima kasih terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, mulai kita di dalam perut ibu sampai kita dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah rahimakumullah, tidak sedikit orang yang bersyukur. Kadang-kadang kita mendapat undangan syukuran. Ya. Tapi yang pernah kita datangi, ya, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala identik dengan makan-makan saja. Ya. Misalnya ada orang ya mendapatkan jabatan, kita diundang, paling makan kita. Ya. Kalau kita akikah, itu bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita atas kelahiran anak. Syukurnya dengan apa? Dengan akikah. Ya, pada hari ke-7 biyaumis sab'i wa yakhluqu rasahu, dipotong di gondol rambutnya waktu sama dan diberi nama. Ya, walaupun kita kadang-kadang ya, kita mendatangi undangan itu tasmiyah. Ya. Undangan tasmiyah. Padahal akikah itu di dalamnya adalah satu, ya, menyembelih kambing, wa yakhluqu rasahu, kemudian dipotong rambutnya waktu sama dan diberi nama. Ya, ketika kita memberikan undangan yang pasnya apa? Akikah, Pak. Bukan tasmiyah. Tasmiyah itu pemberian nama. Rangkaian menyembelih kambing untuk akikah, dipotong rambutnya, diberi nama, itu namanya akikah. Ya, akikah dalam Islam. Jemaah rahimakumullah, bagaimana syukur yang benar? Ya, menurut Ibnu Qayyim, as-sana'u 'alan na'ami wa mahabbatuhu wal 'amalu bi ta'atihi. Jadi syukur itu menurut Ibnu Qayyim yaitu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. As-sana'u 'alan na'ami wa mahabbatu, dan mencintainya, menjaganya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga adalah wal 'amalu bi ta'atihi, dan memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah dengan taat kepadanya atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi misalnya kita diberikan kesehatan seperti ini, satu, ya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Dengan apa? Dengan kalimat alhamdulillah. Jadi kesehatan yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini tidak lain adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi nikmat keimanan, Pak, dan ketaatan. Karena tidak sedikit orang yang diberikan Allah kesehatan, kekuatan, tapi tidak diberi nikmat keimanan. Ya. Sehingga berat sekali akan mendatangi majelis ilmi. Ya. Kemudian yang kedua adalah wasyukru bil qalb, bersyukur dengan hati. Bukan hanya di mulut saja ucapan kita, akan tetapi sampai hati. Ya, ini adalah betul-betul anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menggunakan kesehatan yang Allah berikan kepada kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika kita mensyukuri nikmat Allah berupa kesehatan. Karena ada dua nikmat yang langka disyukuri ya oleh umat Islam. Yang pertama adalah nikmat yang langka, nikmat sehat. Yang kedua adalah nikmat luang. Ya. Makanya jangan sampai Pak kita tunda-tunda. Ya, ketika kita mau mendatangi majelis ilmi, ya, jangan nanti, jangan besok. Karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok kita. Ya, mumpung Allah masih berikan kesempatan kepada kita, satu, nikmat kesehatan dan waktu luang, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Ya. Karena apa? Karena mendatangi majelis ilmu itu bisa melembutkan daripada hati. Ini yang penting, Pak. Membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dalam majelis ini kita selalu diberi peringatan. Ya, diberi peringatan kita. Makanya jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dijelaskan di dalam kitab ini, bahkan betul-betul seorang muslim itu tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat jabatan misalnya, satu, ya, sadari, memuji kepada Allah, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sampai hati, Pak, jangan sampai di mulut. Yang kedua, jadikan jabatan ini, ya, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jabatan ini adalah amanah yang nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Pak, kalau ulama-ulama salaf dulu, ya, ketika mendapat jabatan itu menangis, Pak. Menangis masuk baik. Kalau usul ketika musyawarah, usulnya diterima itu istighfar dia. Nah, kita tidak, Pak. Mendapat jabatan rame-rame bersyukur. Ya. Menang orang banyak, makan-makan. Ya. Yang penting apa? Bagaimana melaksanakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Karena nanti sekali lagi pertanggungjawabannya amat sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kalau zaman ulama-ulama salaf dulu, apalagi pada sahabat tabi'in, kalau usul rapat misalnya musyawarah diterima. Dia takut kalau pendapatnya itu adalah nanti membawa mudarat. Nah, kita sebaliknya. Ya. Kita musyawarah atau ya rapat tidak diterima, merajuk kita ini. Ya. Seharusnya apa? Ya. Oh, mungkin ketika kita memberikan pendapat tidak diterima. Oh, mungkin pendapatan saya ini akan membawa mudarat. Ya, banyak mudaratnya daripada manfaat. Ya. Makanya Pak, berlapang-lapang dada itu ya, berlapang-lapang dada itu memang tidak mudah. Tidak mudah itu.
Makanya alhamdulillah kita yang hadir di sini yang banyak adalah rata-rata U50. Alhamdulillah Pak, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukur ya dengan memuji Allah ya. Kemudian sampai di dalam hati bil qalbi. Ya. Jangan bil lisan saja, tapi bil qalbi. Kemudian yang terpenting nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kekuatan kesehatan ini, mari kita jadikan sebagai sarana untuk ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita mewujudkan ketaatan kalau kita tidak belajar seperti ini? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, man salika tariqan yaltamisu fihi ini man sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, sengaja berjalan menuntut ilmu, aku akan mudahkan baginya menuju surga. Ya. Karena dengan demikian kita akan tahu, oh ini loh jalan ke surga, ini adalah perintah Allah, ini larangan Allah, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Kalau kita tidak seperti ini, tidak mendatangi majelis, kita tidak akan tahu hal seperti ini. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In syakartum lazidanakum." Jikalau engkau bersyukur, niscaya akan kami tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau engkau ingkar, kafar, ingkar, jikalau engkau sekalian atau kamu sekalian ingkar, inna adzabi lasyadid, maka siksaku amat pedih. Nah ini ya Pak, adab yang pertama. Mari kita berupaya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat harta, mari kita keluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disadari di dalam hati semuanya adalah dari Allah. Lesannya mengucap memuji kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah memberikan anugerah rezeki kepada kita. Ya. Semuanya ini tidak lepas Pak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada sedikit kisah. Ya, mungkin Bapak-bapak sudah tahu. Ada seorang yang jerak mencalon jadi bupati. Dia sudah tidak mau lagi, Pak. Ya. Ini saya dengar kisah ini dari kakak saya. Dan ini sahih dari A1. Ibaratnya A1 lah. Dari sumber asli. Saya tidak akan mencalon lagi. Sekali ini saya sudah jerak, katanya. Ya. Tapi ketika Allah itu memberikan ketentuan, ya, berkehendak tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalang. Ya, itu sumber sah dari orangnya, Pak. Saya cukup sekali aja mencalon. Yang tidak tahu alasannya kita tidak perlu kita sampaikan. Karena mencalon itu tidak sedikit biayanya. Ternyata apa? Ketika Allah berkehendak, mudah bagi Allah. Ternyata orang itu jadi, Pak, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Dia sudah berjanji di dalam hatinya. Ternyata dimotivasi, ya, disuruh oleh seseorang dan dia yang membiayai. Dan atas izin Allah Subhanahu wa taala itu mereka menjadi. Ini. Makanya semuanya itu tidak lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, ketika kita umur 40 tahun, ya, sampai kita diperintahkan dikuatkan lagi dalam Al-Qur'an. Kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Makanya kita yang sudah 40 tahun harus hafal doa ini.
Sampai apa, saking pentingnya daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal ladzi an'amta 'alayya. Ya Allah, tunjukilah kepadaku untuk selalu bersyukur kepada Engkau atas nikmat yang Allah berikan, yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Setelah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kita untuk bersyukur kepada kedua orang tua. Mari kita lihat bagaimana jasa orang tua kita. Mulai kita di dalam perut, kemudian melahirkan, di antara mati dan hidup. Ya. Kemudian ketika melahirkan tidak tahu siang dan malam, apalagi seorang ibu. Oleh karena itu, setelah kita diperintahkan bersyukur kepada Allah SWT, bersyukur kepada kedua orang tua. Ya. Bagaimana wujud bersyukur kepada orang tua? Tentu saja adalah dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Tidak menyakiti kepada hati orang tua, tidak membantah kepada kedua orang tua, berkata-kata dengan ma'ruf. Bahkan ketika kita diperintahkan ya untuk melawan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh diperbolehkan menolak dengan cara yang kasar. Dalam Al-Qur'an, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Janganlah kalau mengatakan kepada kedua orang tua, berkatalah dengan perkataan yang baik. Janganlah kamu membentaknya. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang karim, yang mulia. Makanya berbahagialah kepada bapak-bapak sekalian ya yang masih ada kedua orang tua. Ya, itu adalah sarana ya ladang surganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang tua itu. Wa an a'mala salihan tardahu, kata Allah. Ya. Dan mohon kepada Allah supaya diberikan kemampuan melaksanakan amal kebaikan yang diridhoi, yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya. Kemudian seterusnya ada wa aslih li fi dzurriyyati, dan berilah kebaikan kepadaku dan kepada keturunanku, anak cucu. Ini tubatu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya kami bertaubat kepada Engkau, kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan kami sesungguhnya saya termasuk orang yang berserah diri. Makanya mari ini Pak, kita jangan sampai lupa kita berdoa ini. Ini perintah Allah dalam Al-Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mal salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya. Jadi doa ini permintaan kita satu, supaya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai nanti kita mati. Menjadi insan yang betul-betul syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, bersyukur kepada kedua orang tua. Bagaimana? Oh, ini orang tua kita sudah meninggal. Bisa Pak berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Bagaimana cara? Satu, berdoa kepada kedua orang tua. Menyambung tali silaturahim orang tua kita. Siapa dulu teman orang tua kita? Saudara-saudara orang tua kita. Kita sambung Pak. Salah satu berbakti kepada kedua orang tua yang sudah wafat. Ya. Yang ketiga, bersedekah atas nama orang tua. Kemudian permintaan kepada Allah yang ketiga adalah ya, kita meminta kepada Allah supaya diberi kemampuan untuk beramal soleh. Yang keempat, mohon kepada Allah supaya apa? Senantiasa diberikan kebaikan kepada kita dan kepada keturunan kita. Ya, anak kita, cucu kita, ya, menjadi keturunan yang baik-baik. Ya.
Nah, oleh karena itu ketika kita punya anak, ada doa ya yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ya. Supaya apa? Supaya anak kita itu rajin melaksanakan salat. Yaitu Rabbi ja'alni muqimas shalah wa dzurriyyati rabbana taqabbal doa. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa dzurriyyati rabbana taqabbal doa. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa dzurriyyati rabbana taqabbal doa. Supaya apa? Supaya anak-anak kita ya rajin melaksanakan sholat. Jemaah rahimakumullah. Nah, oleh karena itu ya sehubungan dengan syukur kepada Allah dan kepada orang tua. Ada suatu hadis ya yang menjelaskan la yaqbalullahu yaumal qiyamah sarfan wala adlan ya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat ya. Sarfan wala adlan, ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Jadi ada 3 golongan nanti ya, ketika kita meninggal kita tidak bertaubat. Amal kita tidak akan diterima, amal yang wajib tidak diterima, dan sunnahnya tidak akan diterima. Ya. Sholat 5 waktunya tidak terima, sholat rawatibnya tidak terima, puasa Ramadannya tidak terima, puasa sunnahnya 10 Muharramnya misalnya ya tidak akan diterima. Siapa mereka ya Rasulullah? Yang pertama ada al-aqu, orang yang durhaka kepada orang tua. Bahkan orang yang berbakti kepada orang tua ya, itu adalah salah satu insan manusia yang terkenal di langit akan tetapi tidak terkenal di bumi ya. Ini sahabat, pada zaman sahabat nih, dia tidak bertemu dengan Rasulullah akan tetapi hidup pada zaman Rasulullah. Semuanya tahu salah satu sahabat ini ya. Makanya ketika kita pernah menyakiti hati orang tua ya, pernah membentak kepada orang tua misalnya, membuat tidak nyaman kepada orang tua, mari kita mohon maaf pada kedua orang tua kita. Jangan sampai nanti kita sudah diambil oleh Allah, mati, wafat, diwafatkan Allah dalam kondisi kita tidak berbakti kepada durhaka kepada orang tua. Nanti susahnya nanti kita di akhirat. La yaqbalullah syarfan ala adlan. Ya. Mang Pak, di akhir-akhir ini tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan kondisi anaknya. Iya. Di sekolah itu tidak sedikit Pak seperti itu. Bahkan orang mau masuk pondok itu Pak, ini mohon maaf Pak Ustadz, saya sudah tidak sanggup lagi saya mendidik anak saya. Jadi inputnya pondok itu seperti itu Pak. Selama ini belum pernah Pak, anak saya alhamdulillah ini ranking 1, ini di SC atau di MI, saya masukkan pondok, belum pernah menerima seperti itu. Setiap tahun pasti ada 1, ada 2 yang seperti itu. Ya, dia pasrah, sudah tidak sanggup lagi mendidik anak. Ya, makanya resiko kita ketika kita durhaka kepada kedua orang tua, anak kita nanti akan, karena apa, balasan Allah itu bisa di dunia, bisa di akhirat, pasti di akhirat, bisa juga di dunia Pak. Mungkin saya pernah berkisah, tidak jauh dari tetangga saya waktu saya kecil dulu. Saya pernah disuruh oleh orang tua saya mengantar makanan. Ya, dia itu orang tua ditaruh di belakang rumah. Pintunya tidak tertutup, tidak bisa dikunci. Misalnya ada angin, ya terbuka. Sudah tua, gundul.
Saya itu sering disuruh ngantar makan oleh ibu saya. Ya, kasihan katanya. Ya, sering dia itu adalah kelaparan. Gara-gara apa? Punya menantu orang kaya. Suatu ketika saya mengantar di situ. Gundul, Pak, sampai gundul. Kalau malam ya kedinginan, Pak. Dia berak ya di situ. Saya nanya kepada ibu saya, kenapa kok sampai tega sekali seperti itu? Dulu dia pernah melakukan orang tuanya seperti itu. Ini balasan Allah ketika dini. Ya. Makanya sampai Rasulullah SAW mengatakan salah satunya besok ya yang tidak terima amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun sunnah, adalah al-aqul walidain. Nah, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah al-manna. Ya, orang yang mengungkit-ungkit sedekahnya. Hati-hati ini, Pak. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilus shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, janganlah kamu hapuskan, tubtilu shadaqatikum, sedekah kamu sekarang, bil manni wal adza. Dengan apa? Menyebut-nyebut sedekah kita, wal adza, dan mengungkit-ungkit ya kepada orang yang telah kita beri. Ini larangan, Pak. Terhapus sudah ketika kita bersedekah, tapi kita apa? Mengungkit-ungkit, satu, menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit. Yang kedua, membuat sakit kepada orang yang kita beri. Kadang-kadang kita tidak sadar. Kamu dulu sekolah saya yang membiayai. Nah, kadang-kadang kita tidak terasa seperti itu. Kamu sudah sekarang seperti ini, tidak pernah ingat dengan kita. Terhapus, Pak, semuanya apa yang telah kita infakkan. Ya. Kata Allah, kalladzi yunfiqu mala uri'a anas, sebagaimana orang yang membelanjakan hartanya dengan cara riya. Nah, orang seperti itu wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti itu orang yang tidak beriman Allah dan hari ini. Famasaluhu kamasalis safwatin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in makasabu. Ya. Ibarat orang yang bersedekah seperti itu, Pak, seperti apa? Seperti debu yang ditaruh di atas batu. Kemudian ditempa hujan yang sangat lebat. La yaqdiruna syai'im mimma kasabu. Tidak ada artinya apa yang mereka usahakan. Hapus semua amal. Ya. Makanya hati-hati, Pak, besok tidak akan diterima amal kita di akhirat nanti. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, kata Rasulullah SAW, al-mukadzibu bil qadri, ya, mendustakan daripada takdir atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, Rasulullah SAW mengatakan, ya, semua yang akan terjadi di dunia ini, kata Rasulullah, 50.000 tahun sudah ditentukan sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Si fulan kapan meninggalnya, si fulan mau jadi apa, si fulan terkena apa, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika terjadi sesuatu kepada kita, tidak ada kata lain, semuanya ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita seperti itu akan tenang, Pak, hati kita. Ya, hati kita. Kalau kata kita mengingkari al-mukadzibu bil qadri, mendustakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Namanya mendustakan itu tidak percaya, menyalahkan orang lain dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit adalah mengatakan Allah itu tidak adil dan sebagainya. Maka akibatnya adalah amal kita yang wajib dan yang sunnah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi kita. Makanya rukun iman itu, ya, yang keenam adalah al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ya, bil qadri khairihi wa syarrihi minallah ta'ala. Ya, meyakini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, baik ketentuan yang baik maupun ketentuan yang buruk. Ini adalah
yang pertama. Ya. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua. Nah, di dalam Al-Qur'an sebelum kita menginjak yang kedua, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ma bikum min ni'matin faminallah dalam surat An-Nahl ayat 53. Nikmat apa saja yang ada pada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada nikmat yang apa itu artinya atas kehendak atau kekuatan sendiri. Makanya Pak, tidak sedikit orang yang seperti itu, lupa terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu seperti ini, saya usaha, saya dulu seperti ini, seperti itu. Tidak sedikit yang seperti itu. Ya. Bahwa yang dicapai itu adalah semata-mata karena usahanya. Nah, ini melupakan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya yang benar adalah alhamdulillah semuanya ini dari Allah. Melalui apa? Ya karena saya usaha. Tapi biasanya Allah itu di nomor 2 kan. Oh, saya jadi seperti ini karena sekolah. Ya kan? Seharusnya seperti apa? Semuanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya dibimbing Allah untuk sekolah, diarahkan oleh Allah untuk sekolah, sehingga saya tamat. Semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ini anugerah. Orang tua diberi rezeki bisa membiayakan anak. Tapi tidak sedikit sekali lagi orang yang mengatakan sebaliknya. Saya jadi seperti ini karena saya sekolah, karena usaha saya. Oh, saya dulu di sana seperti ini, seperti itu. Sebagai orang yang beriman, sebagai hamba Allah, ya, yang mengharapkan daripada ridho Allah, ya, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama semuanya itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, ya, fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku serta janganlah kalian mengingkari. Inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita ingat kepada Allah, Allah akan mengingat kita. Ya, kita ingat kepada Allah ketika waktu sempit, waktu lapang. Waktu lapang mengingat Allah, ketika kita sempit Allah akan mengingat kita. Ya, jangan sampai ketika kita waktu sempit ingat kepada Allah, waktu lapang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun adzim. Ya, karena apa? Innama amwalukum, harta, wa auladukum, ya, dan anak-anak kamu sekalian itu menjadi ujian, ya. Wa annallaha indahu ajrun adzim, dan sesungguhnya di sisi Allah adalah sangat agung, sangat besar. Harta, anak, kalau betul-betul, ya, harta kita kelola dengan benar, anak kita arahkan dengan benar, ya, di sisi Allah pahala yang benar. Ya, dengan cara apa? Dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, anak dididik agama dan sebagainya. Ya, nanti apa? Ketika anak beramal, mau mendoakan kepada kedua orang tua ketika nanti kita sudah berada di alam kubur. Karena itu adalah investasi kita, ya. Jemaah rahimakumullah, ya. Ini yang bisa saya sampaikan, ya. Masih ada 3 cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini, mari betul-betul kita, ya, tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi dengan menyadari apa yang ada di dalam diri kita senantiasa anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mari, ya, kita jadikan apapun yang Allah berikan kepada kita, Allah anugerahkan kepada kita. Mari kita jadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi syukur itu bukan cuma mengucapkan alhamdulillah, bukan hanya mengundang orang, kemudian baca doa, kemudian makan, tidak. Yang pertama yang paling penting adalah bil lisan. Alhamdulillah, dengan memuji kepada Allah, semuanya ini atas pemberianmu ya Allah. Yang kedua, sampai hati, jangan di mulut saja. Ya. Dan kalau punya nikmat, sebarkan. Kita diperintahkan, jangan sampai ditutup-tutupi. Nah kita ini kan sebaliknya, kalau ada nikmat ditutup-tutupi. Ya, kalau ada kerugian, musibah saja yang kita sebarkan, kan seperti itu. Kalau ada nikmat jangan sampai disembunyikan, kita tidak boleh. Ya, malah alhamdulillah saya mendapatkan nikmat berupa ini, begitu. Kita tidak boleh menyembunyikan daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah asyukur bil amal. Ya, menjadikan nikmat yang Allah berikan kepada kita apapun, apakah itu harta, pangkat, jabatan, kesehatan, kekuatan, ya, kedamaian, ya, ketenangan, kita jadikan untuk sebagai sarana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akhiri, ya wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.